Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah. Sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di dalam rumah tangga masing-masing, mari mengangkat syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi nafas kehidupan, sehingga sekalipun pergumulan karena COVID-19 membatasi kita untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita di gedung gereja, namun tidak akan mengurangi makna peribadahan kita untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dalam tuntunan tema Allah merancang kemerdekaan. Itulah yang akan menjadi perenungan kita bersama. Mari dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan dari PKJ 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam bagi kamu sekalian yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Silakan duduk. Sidang jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca Mazmur 124 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 124 ayat yang pertama
sampai ayatnya yang ke-8 kita akan baca secara responsorial. Terpujilah penolong Israel, nyanyian Syiarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. maka telah mengalir melingkupi diri kita. Air yang meluap-luap itu Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung, Dari jerat penangkap burung, jerat itu telah putus. dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan hukum kasih. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 9. Amin firman Tuhan. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita meneduhkan diri dan berdoa bersama-sama, mengakui segala kelemahan dan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang telah memerdekakan kami dari kutuk dosa dan juga telah memerdekakan bangsa kami, Engkaulah sumber kebebasan dan merancang kemerdekaan untuk kami. Namun kami sadar bahwa kami sering mengabaikan rancangan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Bersama seluruh anak bangsa, kami mengaku bahwa kami sering hendak mengurung kasih Tuhan dalam doktrin-doktrin kami yang justru mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Kami berdoa, ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam
Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Amin. Sidang jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam memberi persembahan. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Mazmur 124 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Mengiringi persembahan yang dijalankan, kita sama-sama sepujian dari Kidung Jemaat 363 ayat yang pertama dan yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Kerja baginya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya bagi-Mu Allah Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, kami telah memberikan persembahan berupa mata uang. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar dapat digunakan dengan baik untuk pelayanan-Mu. Dan ajarlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada Minggu 23 Agustus ini.
yang terambil dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Pembacaan yang kedua Roma 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8, dan pembacaan yang ketiga dari Injil menurut Matius pasal 16 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Mari saudara-saudara kita biarkan sejenak terbuka sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kasih setiamu kepada kami semua. Kami boleh menjalani kehidupan kami seminggu yang lalu, dan saat ini kami berkumpul baik di gereja maupun di rumah masing-masing, hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu telah dibentangkan. Kami mohon ya Allah, kuat kuasa Roh Kudus-Mu menerangi kami, agar memberikan kami kekuatan pencerahan di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, baik yang akan berkata-kata maupun yang akan mendengarkan. Dan biarlah suara Allah yang berbicara. Dan karena itu Tuhan, berbicaralah sesungguhnya kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isaskar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Aser. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenali Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramsis. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir itu memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua,
Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka sudah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ke-8. Firman Tuhan berbunyi, "Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Firman Tuhan kita sambut dengan menyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat berdiri, kita bersama-sama membaca pasal 16 dari Matius ini, ayat 13 sampai 22, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi.
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan, sabda Tuhan adalah pandu dalam langkah kita. Mari kita angkat pujian dari NKB 117 ayat yang pertama dan yang kedua. Bersabdalah Tuhanku. Bersabda Tuhanku, tetap di relung hatiku. Nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah sulukku, sehingga hatiku teguh. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi lewat ibadah virtual ini. Apakah reba malapu-lapu siara komika solanasang dan naupa anta tontong malaga-laga unlete agan katuanta. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita Allah merancang kemerdekaan. Berbicara soal merancang atau rancangan Allah, saudara-saudara, sulit sekali untuk kita nalar, sulit untuk menyelami secara nalar dan akal kita, dan sulit untuk memahami rancangan-rancangan Allah dalam pemikiran kita atau ketika kita mengandalkan pikiran kita. Rancangan Allah, kita boleh mengatakan ya dan amin hanya oleh karena iman, saudara-saudara. Karena kita tidak dapat mereka-reka, kita tidak dapat melihat secara kasat mata bagaimana tujuan akhir hidup pribadi lepas pribadi. Coba saudara-saudara, pembacaan Yusuf kemarin, minggu yang lalu, bagaimana Yusuf menjalani hidup ini, dan dia katakan, kamukah yang mereka-reka? Perjalanan hidup seseorang, perjalanan hidup kita, saudara-saudara, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, kita percaya rancangan Allah itu indah. Sehingga ada lagu yang berkata, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau
ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Itu saudara-saudara bait kata-kata yang saya kira ini lagu viral dan semua orang menyukainya. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita mengaminkan setiap nyanyian itu? Indah rencanamu Tuhan. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara kita katakan indah rencana Tuhan ketika semuanya itu tiba pada ujungnya jalan terbaik. Namun saudara-saudara, bukankah seringkali dalam perjalanan ini ketika persoalan demi persoalan kita lalui, kita katakan tidak ada indahnya rencana Tuhan. Bahkan mungkin kita katakan Tuhan menghukum saya, nggak indah rencana Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, rancangan-rancangan Allah ketika kita mengaminkan, ketika kita percaya bahwa perjalanan hidup ini seringkali Senin Kemis, ada menuju ke puncak, kadangkala juga kehidupan ini turun. Tapi saudara-saudara, apakah kita hanya mau mengatakan rancangan Tuhan indah itu pada saat kehidupan ini memuncak, menuju pada pencapaian bintang? Tapi tatkala kehidupan kita mulai turun, apakah juga kita akan mengatakan indah rencanamu Tuhan? Seringkali di dalam ketika kehidupan menurun saudara-saudara, di sana ujiannya. Kan kalau kita masih sementara dalam menepaki puncak tertinggi, kita katakan luar biasa. Tapi apakah kita juga akan mengatakan luar biasa ketika kehidupan mulai turun? Bukankah seringkali ketika mulai turun saudara-saudara kita mulai mengumpat, adakah janji Tuhan, benar enggak, dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum saya melanjutkan khotbah ini, mari kita dulu membuka Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Untuk lebih melihat bagaimana kita melihat rancangan Allah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Kalau kita sudah dapat, saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalimat yang terakhir saudara-saudara, tetapi manusia, saudara dan saya, tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita mencoba melihat saudara-saudara apa kata firman Tuhan hari ini. Perjalanan kehidupan bangsa Israel, atau dari dalam seluruh Alkitab ini saudara-saudara, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, bukankah kehidupan itu silih berganti yang dialami oleh umat? Tapi tiba pada ujungnya, yaitu penyaliban dan kematian Kristus di atas kayu salib, memerdekakan saudara dan saya, bahwa perjalanan menuju kemerdekaan itu dia pasang surut saudara-saudara. Tetapi ujung-ujungnya kita akan mengatakan seperti pengkhotbah, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari lebih jauh lagi mencoba melihat itu. Kita mulai dari Kejadian pasal 12. Ketika pemanggilan Abraham pergi ke tempat yang belum dia tahu. Dalam perjalanan itu saudara-saudara, dalam proses penyelamatan itu, Abraham dipanggil dalam pasal 12 itu, diteruskan kepada keturunan Ishak, terus kepada Yakub, lalu kepada Yusuf. Tiba pada pembacaan kita saat ini, bagaimana perjalanan umat sampai pada titik di mana mereka diperbudak di Mesir. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau kita melihat ini, kita akan berkata dalam nalar kita, kenapa ya Allah begini? Dia sudah mengutus Abraham, dan Abraham pergi tanpa tahu kemana dia pergi. Tapi ujung-ujungnya mereka diperbudak di Mesir. Apakah indah pada waktunya? Saya pikir saudara-saudara kita akan katakan tidak indah.
Mana ada indah? Lalu kita mengatakan Allah merancang kemerdekaan. Bagaimana mereka merdeka, saudara-saudara, ketika terjadi kelaparan, saudara-saudara. Saudara-saudara Yusuf dipanggil. Dan mereka mengalami sukacita di tanah Gosyen, di tempat di mana Yusuf menempatkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam pembacaan kita tadi mengatakan, tatkala Yusuf sudah meninggal, ada raja baru yang tidak tahu menahu tentang orang Israel yang ada di Mesir. Lalu mengatakan mereka nanti tambah banyak. Kalau terjadi perang, dia akan bersekutu dengan orang lain, lalu menyuruh kita keluar dari negeri kita. Ada sangkaan-sangkaan yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kala orang berkata begini, kalau penguasa atau pemimpin berbeda, lain tong juga itu peraturannya, lain tong juga karakternya dan lain sebagainya. Raja yang baru ini tidak tahu bagaimana posisi Yusuf dan bagaimana kehadiran mereka di Mesir saat itu. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi, bahwa orang Israel akan dihabisi. Dan karena itu keluar fatwa. Bidan-bidan, setiap anak-anak Israel yang lahir di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Coba bayangkan, saudara-saudara, bagaimana rencana Allah ini akan gagal, saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari tempat ini ketika raja menyuruh untuk membunuh anak-anak laki-laki mereka yang lahir di bawah umur 2 tahun, Tuhan memakai Sifra, seorang bidan, dan seorang bidan yang lain namanya Pua. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita sudah melihat ini, sudah tidak ada jalan lagi. Bayangkan bidan-bidan disuruh membunuh anak-anak Israel, tetapi Tuhan hadir lewat siapa? Bidan. Bidan itu namanya Sifra. Ini seorang yang takut, saudara-saudara. Makanya kalau ada anggota jemaat yang melahirkan dan meminta nama, saya bilang kasih nama Sifra. Seorang bidan yang luar biasa, dia mau melawan perintah yang jahat dari seorang raja karena takut sama Tuhan. Sifra dan Pua dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudara. Tuhan selalu punya cara, saudara-saudara. Amin. Tuhan punya cara, karena itu jangan takut. Seringkali dalam persoalan-persoalan kita mulai merasa, oh Tuhan, sampai kapan kehidupan seperti ini? Mari saudara-saudara, kita boleh melihat bagaimana rancangan Allah ini. Tuhan selalu punya cara dan punya rancangan yang terindah bagi bangsa Israel dan bagi saudara dan saya. Kita aminkan ini, saudara-saudara. Ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Pada saat mereka di Mesir, pada saat mereka diperbudak oleh Babel, dalam rancangannya itu Tuhan menggunakan berbagai cara, termasuk ketika mereka di Mesir. Tadi saya katakan Tuhan menggunakan bidan Sifra dan Pua, yang dengan berani melakukan tindakan yang berlainan dengan, dan dia mampu, saudara-saudara. Ketika lahirlah itu, dan lahirlah laki-laki seorang namanya Musa yang dibawa dari air. Ketika Musa diangkat dari air, raja bertanya kepada bidan-bidan, kenapa bisa begini? Luar biasa jawabannya Sifra dan Pua. Dia bilang, wah hebat mereka orang Israel. Mereka gagah-gagah kuat. Jadi kami belum sampai di rumahnya, kami belum sampai di tempat kelahirannya, sudah lahir, karena mereka hebat-hebat. Luar biasa kan alasannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini semua merupakan rancangan Tuhan untuk memerdekakan Israel, memerdekakan umat Israel pada saat itu. Namun saudara-saudara, saya katakan tadi, ini kan kalau kita melihat sepintas kita katakan tidak ada jalannya. Tetapi Allah memakai lagi bidan Sifra dan bidan Pua untuk menyelamatkan anak-anak laki-laki, dan mereka khususnya Musa, dan itulah yang menjadi cikal bakal bebasnya atau dimerdekakan atau kemerdekaan bagi Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Coba kalau kita pikir, sulit untuk menalarnya, saudara-saudara. Kita tidak sampai sebegitu.
Kita tidak bisa menjangkau pemilikan Allah kepada bangsa Israel dan kepada kita. Coba kita lihat pembacaan kita dalam saat umat Israel diperbudak. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun sulit dipahami, kita tidak tahu saudara-saudara, setiap anak-anak kita mungkin yang ada di samping kiri kanan bapak-bapak, ibu-ibu yang sementara beribadah bersama, coba lihat, kita tidak tahu rancangan apa buat anak kita tidak pahami rancangan Tuhan dalam hidup manusia. Namun saudara-saudara, kita aminkan bersama-sama, rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera, saudara-saudara. Saya mengajak kita membuka Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Kita baca 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Luar biasa saudara-saudara firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu saudara-saudara, saat ini anak-anak kita, anak-anak SMA memasuki perguruan tinggi, anak SMP memasuki tingkat SLTA, anak SD memasuki tingkat SLTP, dan anak-anak kita yang sementara kuliah, bahkan banyak anak-anak muda yang sudah tamat sarjana sekarang ini. Kepada seluruh anak-anak kita, jangan takut, jalani hidup ini. Rancangan Tuhan buat saudara, buat anak-anak kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Yeremia 29 ayat 11 berkata, dan saya pikir ini buat apa? Anak-anak kita ketika di sini memilih ayat ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita menghidupi ayat ini? Yeremia 29 ayat 11. Kita baca saudara-saudara, anak-anak muda, ini penting. Kalau kita melihat sekarang orang tua kita, coba lihat keberhasilan mereka yang dulunya tidak tahu, khususnya semua yang ada di Mamuju sini. Ketika dari kampung, siapa yang sangka bahwa Anda akan jadi pegawai negeri di Mamuju? Tapi kita berjalan saudara-saudara, sudah sukses. Tadinya mungkin apalah ya lalor Mamuju, tapi sekarang saya kira bukankah anak-anak Tuhan banyak sukses, banyak pegawai negeri, ada dokter, guru, berbagai profesi yang boleh dialami saudara-saudara. Apakah ini bukan karena rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan indah pada waktunya. Yeremia 29 ayat 11 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aminkan ini saudara-saudara. Bukan hanya coba kita baca, sebab itu aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan saudara-saudara. Oleh karena itu kalau kita boleh mengalami damai sejahtera Allah, Ia memberikan itu dan bukan rancangan kecelakaan kan. Rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan sekali lagi saya mau catat, ini kita catat buat generasi muda, anak-anak muda sekarang ini. Damai sejahtera itu yang akan diberikan Allah kepadamu bukan damai sejahtera lalu kita sambut dengan pasif, lalu berdiam diri. Tapi satu harus dicatat, rancangan yang Tuhan rancangkan itu rancangan damai sejahtera, itu rancangan yang aktif,
Artinya menyambut rancangan itu secara aktif. Dengan apa saudara-saudara buat anak-anak muda yang sementara mengecap pendidikan di bangku kuliah SMP, SLTA dan SD, bahkan TK, belajar sungguh-sungguh menyambut. Kan kita tidak akan mungkin mengatakan, yang penting kan rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Bisa kan tidak belajar, bisa jadi camat? Tidak bisa. Bisakah kita tidak sekolah lalu jadi camat? Kecuali barangkali kalau panggilan politik. Iya, jangan sampai kita katakan, Susi saja bisa jadi menteri tamat SMP. Tidak bisa. Itu 1-2 saja. Atau orang bilang, wah kan bisa jadi kepala desa, tidak harus tamat sarjana dan lain sebagainya. Saudara-saudara juga akan membuat kita kepada generasi muda yang belum bekerja ini, lalu mengatakan saya sudah sarjana tapi belum ada pekerjaan. Kapan dan kapan ini? Jangan takut. Akan indah pada waktunya. Nasanga bahasa Toraya, mela arina mela. Akan ada saudara-saudara. Karena itu mari menanti dengan penuh harap bahwa Tuhan akan menyediakan itu. Dalam hubungan saudara-saudara dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, kita pun harus meyakini bahwa Tuhan merancang dengan caranya sendiri. Sebab itu, mari kita yakin saudara-saudara bahwa Tuhan selalu merancang hidup damai sejahtera bukan bagi umatnya, damai sejahtera bagi umatnya yang selalu setia kepadanya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kira tugas penting bagi kita sebagai orang tua terus memberikan harapan, dorongan kepada generasi muda, khususnya anak-anak kita dengan firman Tuhan hari ini. Allah merancang. Dan saya kira firman Tuhan kita boleh lihat sebenarnya saudara-saudara, bahwa perjalanan hidup ini Senin Kemis. Umat Israel pun mengalaminya itu, dan saya kira itu bentuk kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya akan selalu berjalan dalam tol, akan selalu mulus. Tuhan tidak pernah menjanjikan akan selalu hujan. Tuhan tidak pernah menjanjikan akan selalu musim kemarau, tadi dia bergantian. Karena itu saudara-saudara, mari dalam saat-saat di mana anak-anak kita berjuang, poin penting buat orang tua, berikan keteguhan, berikan semangat kepada anak-anak kita, dan kepada generasi muda yang sementara menuntut ilmu, bersemangatlah. Jangan kau katakan sudah banyak sarjana, tidak usah sekolah, tapi belajar sungguh-sungguh. Saatnya sekarang. Siapa yang berprestasi, maka dia yang terpilih. Tapi kalau saat ini anak-anak muda tidak mempergunakan waktu yang ada, maka engkau akan gigit jari nantinya. Karena yang akan dipakai adalah orang-orang yang punya potensi. Karena itu saudara-saudara, pembacaan kita di Roma tadi, ada potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Ada talenta-talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mari manfaatkan secara baik talenta itu. Maksimalkan potensimu untuk engkau berjuang di tengah-tengah cita-cita. Kalau engkau menutup potensimu, maka sekali lagi kamu akan gigit jari. Lihat sekarang, siapa yang dipakai? Yang lulus pada pegawai negeri apa? Orang yang lolos dengan passing grade. Jadi kalau Anda tidak belajar hari ini, maka sulit orang tua. Sekarang tidak ada lagi yang namanya di mana siapa yang kita bisa pakai, berapa dibayar. Tetapi yang ada sekarang ini berapa isi, bukan isi tasmu atau isi dompetmu, tapi apa? Berapa isi otakmu. Karena itu saya pikir sekalipun bahwa tema kita Allah merancang kemerdekaan, atau dalam pembacaan kita mengatakan Allah merancang damai sejahtera, tetapi kita harus menyambut rancangan damai sejahtera itu dengan aktif bukan pasif. Lalu kita katakan karena Allah merancang damai sejahtera kita pangku tangan, tidak. Firman Tuhan mengatakan jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani.
pakai karunia-karunia itu, saudara-saudara. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jikalau karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan penuh sukacita. Kiranya firman Tuhan ini, saudara-saudara, memberikan kita semangat untuk berjuang. Allah merancangkan damai sejahtera bagi kehidupan keluargamu, bagi kehidupan pribadimu, dan merancang damai sejahtera bagi bangsa dan negara ini. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa kami semua adalah orang-orang yang telah dimerdekakan, dan kami semua adalah di dalam rancangan Allah yang terbaik. Yakinkan kami Tuhan, untuk setiap talenta yang kami miliki, yang Tuhan titipkan kepada kami, karuniakan kepada kami, untuk kami manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama-sama keluarga Freds Mison Papidunan atas ulang tahun pernikahan yang ke-15 pada tanggal 12 Agustus, dan ulang tahun Bapak Freds Mison Papidunan tanggal 22 Agustus 2020 yang ke-42. Kami bersyukur atas persembahan syukur berkat Tuhan Ibu Adolfina Romengan. Bapa di dalam sorga juga persembahan kami bersama-sama hari ini. Berkati semua Tuhan, baik tubuh dan jasmani kami, maupun persembahan-persembahan kami yang lainnya. Biarlah berkenan di hadapan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami boleh menjalani kehidupan ini sehat senantiasa, dan berkat-berkat Tuhan yang lainnya kami boleh terima di dalam keluarga kami masing-masing. Kami berdoa Bapa, bahwa hari Kamis 20 Agustus 2020 di Tanah Toraja, juga seorang yang kami kasihi telah meninggalkan kami, dan Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, kehidupan keluarga, yaitu almarhumah Adolfina Romengan. Terima kasih Tuhan untuk kehadirannya di dalam persekutuan. Tuhan sudah menghadirkan hamba-Mu dalam kehidupan bersama-sama di Mamuju sini. Kiranya apa yang telah dilakukan, yang Tuhan telah titipkan berkat-berkat kepadanya, boleh menjadi bagian di tengah-tengah persekutuan ini. Dan biarlah semua yang telah ia lakukan juga menjadi bagian kehidupan kami ya Tuhan. Berkati segenap keluarga di dalam duka ini. Kekasih kami Anti, Tuhan kuatkan di dalam menghadapi semuanya ini. Bahkan segenap saudara-saudara keluarga dimanapun mereka berada. Kami doakan untuk rencana mengebumikan kekasih kami ini, Tuhan berikan waktu yang terbaik, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, yang sakit, bahkan yang dalam masa tua, Bapak Daniel Tangmakti, Bapak Daud Tama, Nenek Radit, Nenek Elsi, Oma Melan,
dalam masa tua mereka dan dalam pergumulan-pergumulan penyakit. Kiranya Tuhan menguatkan mereka dan memberkati segenap keluarga menjadi pelayan-pelayan dalam mendampingi, bahkan dokter para medis. Kiranya melaluinya hamba-hambamu ini boleh perlahan-lahan dikuatkan. Kami berdoa untuk janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan peliharakan senantiasa dalam hidup mereka. Dan teruslah Tuhan mempergunakan dan memberkati gerejamu untuk menjadi pendamping bagi hamba-hambamu. Kami bersyukur bersama-sama untuk pertambahan usia kekasih kami di tanggal 17 Agustus, Agustina M, Asna Bunga Toding, Hendrik B, BR, Agus, Yeri Haria Belo, Agustinus Palamba, 18 Agustus Kevin, Leoni, Artanando Panggalo, Gavriela Ilona Parangan, 19 Agustus Samuel Gala, Apriana Kassa, 20 Agustus Agustina Lumba, 21 Agustus Ambun K. Bija, Agustina P. 22 Agustus Rospin Tosuli, Ranti, Ludia Limbong, Freds Mison Papidunan, 23 Agustus Natalia Nata Alsolu. Tuhan memberkati perjalanan hidup mereka, panjang umur bagi saudara-saudara kami, sehat senantiasa, dan Tuhan melanjutkan kasih berkat-Mu kepada mereka. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami dari setiap jenjang yang mereka alami ya Tuhan dalam proses belajar di rumah. Juga anak-anak muda-Mu yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Tuhan memberkati semua anak-anak kami untuk senantiasa bersemangat dan jangan patah hati, patah semangat menghadapi masa depan mereka. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa rancangan Tuhan indah pada waktunya. Kami berdoa untuk pemulihan daerah Luwu dan sekitarnya karena bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kiranya perlahan-lahan boleh kembali dibenahi dan semangat hidup anak-anak-Mu di sana senantiasa bangkit ya Tuhan, mengalahkan setiap pergumulan-pergumulan mereka. Allah Bapa di dalam sorga, kami doakan pemerintah kami bersama dengan TNI Polri dalam mengusahakan kedamaian pembangunan di negara kami ini. Kiranya ya Tuhan, dengan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, mereka boleh mengantar kami menikmati kedamaian, menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya, dan menikmati hasil-hasil karya, bahkan menikmati hal-hal yang ada di bumi Indonesia ini dengan sebuah keadilan yang senantiasa diusahakan oleh pemerintah kami. Para tenaga medis yang terus mengusahakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terpapar karena virus corona, Tuhan kuatkan dan mampukan, berikan kesabaran dalam menangani semua tugas panggilan mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus kiranya penemuan vaksin buat COVID-19 ini kiranya segera terwujud ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pribadi, setiap rancangan hidup, harapan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga, kiranya semuanya boleh berjalan dan berhasil dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami di dalam Kristus, dengarkan kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru
Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin, firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, Allah kita adalah Allah yang berkuasa di atas dunia. Oleh karena itu, janganlah takut, percayalah teguh kepadanya bahwa Dia akan menuntun perjalanan hidup kita ke depan. Mari kita sama-sama sepujian dari Kidung Jemaat 391 ayat yang pertama dan yang kedua. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah Puji teguh. Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah. Allah telah memerdekakan kamu, hiduplah dalam rancangan Tuhan. Saling menopanglah, menanggung beban. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita pergi menyatakan kebenaran firman Tuhan. Karena Allah memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Dan yakinlah bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Mari kita dengan penuh sukacita sepujian dari Kidung Jemaat 388 ayatnya yang pertama. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia.
Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati.